Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Baik teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya dalam Suara Kerja. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai masuk ke kompetensi lebih spesifiknya adalah di konteks hard skill. Jadi di skill technical. Kalau kita lihat dunia kerja saat ini, dari 1 sampai 10 sekitar 8 jenis pekerjaan yang akan berinteraksi dengan yang namanya teknologi, akan berinteraksi dengan komputer, akan berinteraksi dengan data, angka, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu kemampuan teknis yang akan saya sharingkan di sini adalah kemampuan dalam menganalisa data. Proses analisa data sebenarnya pun toolsnya juga cukup banyak, cuman di kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membicarakan terkait dengan salah satu tools yang saya yakin familiar dan sering teman-teman gunakan, bahkan mungkin teman-teman sudah mengoperasikan tools ini sejak teman-teman di bangku SD, yaitu yang saya maksud adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu tools yang sangat sering digunakan di dunia kerja, baik untuk hal-hal yang bersifat sederhana, untuk pelaporan-pelaporan, untuk pencatatan-pencatatan, bahkan sampai hal-hal yang bersifat strategik dalam proses analisa data, kemudian dalam proses pengolahan data, bahkan sampai penyimpulan-penyimpulan yang bersifat informatif, yang dimana ketika itu disajikan kepada manajemen bisa mengambil keputusan yang strategik untuk perkembangan usahanya atau perkembangan bisnisnya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini dan di video-video saya selanjutnya, kita akan fokus membahas mengenai Microsoft Excel dalam dunia kerja. Dan juga bisa jadi video-video saya ke depan ini juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis sebuah usaha atau bergelut di dunia entrepreneurship dan pengen memiliki kemampuan mengolah datanya sendiri. Karena saat ini sebenarnya cukup banyak ya pihak-pihak ketiga yang sudah menyediakan. Jadi kita tinggal pakai, tinggal menggunakan, namun minusnya adalah terkadang kita harus membayar untuk mengoperasikan hal tersebut, atau ya tools yang tersedia sudah sesuai dengan mereka punya pola atau mereka punya sistem dan kita tidak bisa mengcustom sesuai dengan file yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita akan fokus membahas bagaimana Microsoft Excel membantu kita untuk menjadi karyawan yang sukses, khususnya dalam proses analisa data, proses pengolahan data untuk pekerjaan teman-teman. Oke, kita mulai. Ada 10 rumus sum, average, count, if, dan seterusnya. Sampai di sini nanti kita akan belajar satu persatu. Baik, kita masuk ke rumus pertama, yaitu rumus sum. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan penggunaan rumus sum ini. Apa sih fungsi rumus sum ini? Rumus sum ini tujuannya untuk menjumlahkan. Jadi menjumlahkan keseluruhan angka yang ingin kita jumlahkan. Jadi misal contoh di sini ya, saya sediakan data penjualan dari masing-masing karyawan. Di sini ada nama karyawannya, kemudian di sini ada data penjualannya. Nah, saya pengen tahu nih total seluruh penjualan dari karyawan yang ada di data ini. Maka teman-teman silakan gunakan rumus seperti ini. Oke, saya coba ketik ulang ya biar teman-teman mudah. Kita ketik bareng-bareng. Sama dengan kemudian sum. Jadi setiap mengawali rumus selalu diawali dengan kata sama dengan, kemudian sum, SUM, kemudian buka kurung. Nah, teman-teman tinggal klik kiri di sini, diklik kolom paling atas, kemudian teman-teman ambil yang sisi kanan bawah ini, teman-teman tarik aja ke bawah, sampai kotak terakhir yang teman-teman ingin jumlahkan. Kemudian setelah itu teman-teman balas kurungnya. Jadi, sum buka kurung C6.2 C15, artinya dari C6, sel C6 sampai C15 semuanya akan kita totalkan atau kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah Rp34.390.000. Kemudian rumus kedua adalah rumus average. Kalau kita berbicara rumus average, seperti katanya ya, average itu kan artinya adalah rata-rata. Jadi kita pengen mengetahui rata-rata nilai dari penjualan yang ada di masing-masing karyawan ini. Kita pengen lihat nih rata-rata penjualannya nih berapa rupiah sih. Nah, maka rumus yang teman-teman gunakan adalah rumus average. Average, kemudian teman-teman tinggal buka kurung. Average, kemudian kita blok nih.
data yang mau kita average. Caranya sama kayak tadi, tinggal kita pilih yang paling atas, kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini, kemudian kita balas kurung. Jadi sama dengan average, buka kurung C6.2 C15. Balas kurung, enter. Maka kita akan mengetahui rata-rata penjualan dari data ini adalah Rp3.439.000. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus count. Jadi apa sih rumus count ini? Count ini artinya adalah menghitung jumlah sel. Jadi count pun ada beberapa jenis ya. Ada count A, dan masih banyak count-count yang lain. Cuman saya jelaskan cuma 2 jenis count ini aja untuk di sheet ini. Nah, untuk count, rumus count akan digunakan ketika kita pengen menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada banyak angka nih ya. Banyak angka, ke bawah ini banyak angka. Kita pengen tahu jumlah angka ini, jumlahnya ada berapa jumlah angka, ada jumlah berapa sel angka di sini. Maka kita gunakan aja rumus langsung count. Count, buka kurung, kemudian kita blok sama kayak tadi. Kita blok semuanya, balas kurung. Jadi sama dengan count, buka kurung, C6.2 C15, balas kurung, enter 10. Artinya ada 10 kotak atau ada 10 sel di data ini. Nah, kalau di sini sebenarnya masih bisa kita hitung manual ya. Sebenarnya di Excel pun sudah tersedia di data ini. Jadi sudah ada count-nya, sudah ada average-nya, ada sum. Jadi sebenarnya tanpa kita buat rumus pun sebenarnya kita bisa langsung melihat data-data ini. Sum, count, average. Ini adalah data standar yang biasanya muncul di tabel Excel teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya count A. Nah, count A ini atau count A ini adalah menghitung jumlah sel yang berisikan teks, angka, dan lain-lain. Jadi kalau isinya itu berupa angka, berupa nama orang atau huruf dan sebagainya, kita bisa menggunakan rumus count A ini. Jadi kita misal contoh, kita mau menghitung jumlah karyawannya. Ada berapa sih jumlah karyawan yang ada di data ini? Atau jumlah data PIC yang ada di sini, maka kita gunakan rumus count A. Karena kalau kita gunakan rumus count saja, kemudian kita blok nih nama-nama karyawan ini, kita balas, maka hasilnya 0. Karena count itu hanya menghitung angka. Tapi kalau kita pakai rumus count A, buka kurung, kita blok nama-nama ini. Kita blok. Maka hasilnya 10. Atau kita mau blok semua nih, kita mau coba ya. Saya ulang, kita blok dari sini. Ini sampai di sini. Saya blok semua. Kita balas, maka hasilnya adalah 20. Artinya ada 20 sel atau 20 kolom atau 20 data yang saya blok di sini. Gitu. Karena kita mencari jumlah karyawan, maka yang saya blok hanya yang list nama karyawannya saja. Ini penggunaannya akan sangat variatif ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah mau gunakan sum, average, atau count, atau bahkan mau gunakan semuanya, silakan. Tapi secara sederhana, itu tadi cara penggunaannya. Oke, kita next ke rumus selanjutnya, yaitu rumus if. Rumus if ini adalah rumus yang menurut saya sangat penting dan juga sangat sering digunakan dalam perhitungan teman-teman. Jadi baik itu profesi apapun ya, hampir semuanya mayoritas menggunakan rumus if ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami cara penggunaan rumus if ini. Nah, untuk penggunaan rumus if ada beberapa jenis kategori. Ini mungkin saya hapus dulu biar teman-teman paham, nanti kita belajar bareng ya. Oke. Nah, misal nih, ini data yang sama tadi, seperti di sheet sebelumnya ada nama karyawan dan data penjualan. Kemudian kita pengen tahu nih, ternyata di sini dari atasan punya standar atau ketentuan yang ditentukan. Jadi kalau status pencapaian itu akan dinyatakan achieve atau tidak achieve, capai target atau tidak capai target ketika achieve itu ketika penjualannya di atas 3 juta rupiah atau 3 juta ke atas, sedangkan masuk kategori not achieve ketika penjualannya di bawah 3 juta rupiah. Jadi sudah ada ketentuan seperti ini, ada standar seperti ini, dan kita mengikuti kondisi tersebut. Jadi kalau ini dalam dunia if itu namanya ada 2 kondisi. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Langsung saya mulai saja biar teman-teman dapat gambaran ya. Saya mulai sama dengan if. Dibuka kurung. Logical testnya itu adalah logika yang kita masukkan. Yaitu
jika, jadi if kan artinya jika C6 lebih besar sama dengan, jadi kita langsung ikutin ini ya, lebih besar sama dengan 3 juta rupiah, maka, nah, value if true, jika benar jawabannya, jika memang C6 ini lebih dari 3 juta, maka apa jawaban yang benar? Maka jawaban yang benar adalah achieve. Nah, ketika kita mau menuliskan kata bukan angka dalam rumus Excel ini harus diawali dengan tanda petik ya. Tanda petik 2 kali. Kemudian value if false. Lalu apa jika misal ternyata C6 ini, kolom C6 ini tidak lebih dari 3 juta, tapi di bawah 3 juta, maka jawabannya adalah not achieve. Oke. Jadi rumus ini artinya adalah jika C6 lebih besar sama dengan 3 juta, maka hasilnya dalam kolom nanti akan muncul tulisan achieve. Tapi kalau di bawah 3 juta, artinya dia tulisannya not achieve. Jadi sama dengan ketentuan ini. Jika ini setelah kita balas kurung, kita tinggal enter saja seperti ini, maka langsung otomatis gitu ya. Nah, ini kita tarik seperti ini, tarik aja ke bawah. Rumusnya langsung otomatis ngikutin. Jadi ini achieve, ini not achieve karena dia di bawah 3 juta. Ini juga not achieve karena ini di bawah 3 juta. Ini achieve, ini juga not achieve. Ini achieve, not achieve. Jadi dia sudah otomatis. Jadi penggunaan rumus if ini sangat penting untuk diketahui ya, khususnya untuk teman-teman ketika mau menyimpulkan sebuah data. Oke, kita masuk ke sekarang status kinerja. Kalau kita lihat status kinerja di sini ada 3 kondisi yang dipersyaratkan. Nah, kalau ada 3 kondisi atau lebih, maka penggunaan if-nya, rumus if-nya itu agak sedikit unik. Jadi teman-teman harus memahami ini ya. Dan ini penggunaan metodologi untuk 3 kondisi itu akan sama dengan mungkin 4 kondisi, 5 kondisi, tergantung dengan data teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan ada berapa kondisi. Saya mulai ya. Langsung aja prakteknya sama dengan if. If, oke, kategorinya langsung kita lihat. If C6 lebih besar sama dengan 4 juta rupiah, maka value if true maka jawabannya adalah high. Artinya jika C6 ini nilainya di atas 4 juta rupiah, maka masuk kategori high. Seperti ini ya, seperti kategori ini. Kita balas kurung. Nah, karena ini ada beberapa kondisi, maka tidak langsung kita ketik value if false, tapi kita mulai lagi dari if lagi. Kita klik if lagi, buka kurung lagi. Gitu. Logical testnya kita masukin lagi. If C6 lebih besar sama dengan 2 juta. Kenapa kita gunakan lebih besar sama dengan 2 juta? Karena 2 juta sampai 4 juta masuk kategori medium. Oh, ini salah berarti pengkategoriannya ya. Seharusnya ini 2 juta sampai dengan 4 juta, berarti di sini seharusnya lebih besar dari 4 juta. Nanti saya perbaiki ya. Berarti ini salah pengkategoriannya. Nah, C6 lebih besar sama dengan 2 juta. Artinya dari 2 juta sampai 4 juta maka masuk kategori medium. Artinya jika lebih besar dari 2 juta masuk kategori medium. Lalu gimana dong kalau lebih dari 4 juta? Apakah tetap masuk medium? Santai. Karena kan di rumus tadi di awal jika lebih dari 4 juta maka masuk kategori high. Jadi kalau di atas 4 juta masuk high, tapi 2 juta sampai 4 juta ini masuk kategori medium. Lalu sisanya gimana dong yang di bawah 2 juta? Nah, sisanya itu teman-teman nggak usah lagi buat rumus if lagi, kecuali ada 4 kondisi atau sampai 5 kondisi, teman-teman if-nya itu sesuai jumlah kondisi itu dikurangi 1. Jadi karena ada 3 kondisi, maka if-nya, rumus if-nya cukup 2 kali saja. Value if false-nya adalah low. Gitu. Kita balas kurungnya, balas 2 kali ya. Kenapa kok balas 2 kali? Karena ada 2 if. Jadi balasan kurung ini sesuai dengan jumlah if-nya. Kita enter, maka dari jawabannya high. Kita tinggal tarik ke bawah, sudah ketemu ya. Mana yang low? Low itu adalah ketika di bawah 2 juta. Ya kan? Di antara 2 juta sampai 4 juta bagaimana? Masuk kategori medium, 2,5 ya. Oke, di atas kapan masuk kategori high? Ketika di atas 4 juta.
seperti itu ya. Ini saya edit biar teman-teman misal nanti mau dapat template ini, teman-teman nggak bingung ya dengan perkategoriannya. Kemudian status talent. Kalau kita lihat status talent, di sini adalah ada kriteria gabungan, di mana ada kriteria kapan dikatakan talent ketika dia achieve dan high perform. Jadi ketika dia masuk kategori high perform ini dan dia achieve. Jadi dua kategori ini harus terpenuhi baru dia dikatakan talent. Maka kita akan buat rumus. Ini juga sering digunakan ya. Jadi teman-teman harus paham. If buka kurung. Nah, karena di sini dan menggunakan kata dan, maka kita menggunakan rumus N. Tapi kalau di sini atau salah satu, maka kita pakai rumus OR. Tapi karena ini kategorinya atau keterangannya adalah dan, maka kita pakai rumus N. Maka kita tulis logikanya pertama. If D6, jadi kita langsung lari ke D6, sama dengan achieve. Kemudian kita tambahin dan E6 status kinerja sama dengan high, maka karena ini sudah selesai, ini selesai N-nya, karena N-nya itu hanya dua kategori, achieve dan high perform. Beda kalau achieve dan high perform dan apa, nah itu semakin banyak N-nya ya. Tapi karena hanya dua kriteria, maka kita buat seperti ini aja. Kemudian value if true. Jika D6 achieve dan E6 high, maka dia masuk kategori talent. Jika tidak atau di luar daripada itu, maka dia masuk kategori not talent. Oke, seperti itu ya. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Oke, clear. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa putar kembali video ini untuk melihat kembali bagaimana cara pengerjaannya. Jadi itu beberapa penggunaan if di konteks pekerjaan ya, yang paling sering ditemukan. Kemudian kita belajar lagi masuk ke rumus sum if, average if, dan count if. Oke. Nah, kalau kita masuk ke rumus sum if ini artinya apa? Sesuai artinya jumlahkan jika atau rata-ratakan jika, hitung jika. Jadi kita akan menghitung jika ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi kriteria yang ditentukan sudah terpenuhi, maka akan terjumlahkan. Kalau tidak masuk ke kriterianya, maka tidak akan dijumlahkan. Itu kalau sum if dan seterusnya. Langsung saya contohkan saja ya teman-teman. Jadi contoh nih, kita punya data penjualan. Kan dalam setiap bulannya itu anggaplah ini marketing ya, nama-nama One Piece ini ya. Marketing kita kan pasti melakukan penjualan yang sangat banyak ya, dan itu setiap bulan mungkin lebih dari satu kali transaksi, dan juga dalam setiap bulan pasti ada penjualan. Nah, kita coba buat, ini kan datanya banyak banget nih, nggak tahu ini ada berapa nih ya. Kita mau coba gunakan rumus-rumus sum if, average if, dan count if ini. Oke, misal kita mau lihat total penjualan. Total penjualan, kalau kita mau lihat totalnya semua tanpa melihat per nama karyawannya, kita tinggal buat rumus sum seperti tadi. Jadi ini kita tinggal sumin aja semuanya. Kita akan lihat jumlahnya totalnya berapa. Kalau di sini di data ini langsung kelihatan ya, 131.250.000. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau lihat sum if-nya. Jadi kita mau lihat data penjualan per orangnya. Jadi total penjualan per orang. Jadi misal Luffy ini jualan berapa juta sih? Zoro ini jualan berapa juta sih? Nami ini jualan berapa juta sih? Nah, kita akan menggunakan rumus sum if. Caranya gimana? Yuk kita langsung mulai saja. Ini saya hapus aja jadi biar teman-teman bisa langsung lihat cara penggunaan rumusnya. Oke, kita mulai. Sum if. Oke, sama dengan sum if. Jadi jumlahkan jika. Range. Range-nya itu adalah range yang akan kita sesuaikan dengan kriteria yang kita tentukan. Karena kriteria yang kita tentukan adalah nama karyawannya, maka kita range-nya adalah daftar nama karyawan yang ada di sumber data. Kita blok semua seperti ini. Kemudian jangan lupa
karena nanti rumusnya ini biar enak, kita tinggal tarik ke bawah sudah otomatis semua dan nggak ada perubahan, maka kita kunci. Cara nguncinya klik F4. Jadi kita klik F4, langsung muncul angka dolar seperti ini, artinya kita kunci dan data ini, sumber data ini tidak akan bergerak. Jadi ketika rumus ini kita tarik ke kanan atau kita tarik ke kiri, maka ke bawah atau ke kanan atau ke kiri, maka sumber datanya tidak akan mengalami pergerakan. Itu sangat penting kalau misal sumber datanya teman-teman nggak gerak ya. Oke, kita lanjutkan rumusnya. Kriteria. Dari range ini, kriteria yang kita pilih adalah nama ya. Jadi range-nya ini kan data-data ini, kemudian kriterianya adalah nama si karyawan. Kita blok seperti ini. Oke. Kemudian sum range. Sum range adalah yang akan kita jumlahkan, karena kita mencari total penjualan, maka kita ambil data penjualan di sini. Kita blok semua. Caranya biar ngeblok semua gimana? Sekali tindis, klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Seperti ini. Kemudian teman-teman kunci F4. Jadi Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian kita kunci. Kemudian kita balas kurung seperti ini. Oke. Ini datanya. Jadi jumlah total penjualannya si Luffy di data ini totalnya ada 11 juta. Kita tinggal tarik aja ke bawah rumus ini, nggak akan gerak. Totalnya sama ya tadi, 131.250. Oke, sampai di sini clear ya. Kita sekarang masuk ke rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan kita akan menggunakan rumus average if. Ini sama, tinggal kita pilih range-nya, karena kita mau melihat kriterianya adalah nama. Kita blok lagi semuanya, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian kita kunci. Kemudian kita pilih kriterianya. Kriterianya adalah nama si karyawan. Kemudian setelah itu kita mau lihat average range-nya, jadi nominal yang mau kita lihat. Rata-rata penjualan berarti kita blok semua data penjualannya. Kemudian jangan lupa dikunci biar rumus ini nggak gerak. Kita balas kurung. Oke, dapat ya rata-rata penjualan. Seperti ini. Oke, kemudian kita mau lihat jumlahnya. Count if. Jadi kita pengen lihat nih, Luffy ini jualan sebenarnya jualan berapa item sih? Atau jualan berapa unit sih? Maka kita gunakan rumus count. Count if. Oke, range dan kriteria. Range-nya berarti ini. Itu range sumber datanya, kita blok, jangan lupa kita F4, kita kunci, jangan lupa. Kemudian kriterianya adalah nama si karyawan. Oke, kita balas kurung. Berarti Luffy ini ada 4 unit yang dijual. Ini biasanya kalau teman-teman ada inventory management atau mungkin mau lihat stok manajemen, maka rumus count if ini biasanya akan sangat sering digunakan. Oke, itu untuk contoh satu kriteria. Sekarang kita akan masuk ke contoh ketika ada 2 kriteria atau lebih. Jadi rumus ini bisa teman-teman gunakan ketika ada 2 kriteria atau lebih. Jadi contoh nih, kriterianya adalah Luffy. Luffy ini jualan berapa sih? Kalau di sini kan total penjualannya 11 juta, tapi mau dibagi lagi nih. Oke, Luffy jualan 11 juta totalnya, tapi di bulan April, Mei, dan Juni dia berapa masing-masing per bulannya. Nah, kita mau lihat, jadi ada 2 kriteria. Kriteria pertama adalah dari sisi nama, kemudian kriteria kedua adalah dari sudut pandang periode penjualannya. Oke, ini kita hapus aja, jadi biar langsung kita mulai rumusnya. Oke, kita menggunakan rumus apa kalau seperti ini? Tergantung. Apakah kita mau hitung? Ini kan belum jelas nih ya. Kita mau total, mau notalin, mau rata-ratain, atau mau menghitung jumlah unit yang laku. Anggaplah kita mau lihat total penjualan secara rupiah. Maka kita gunakan rumus sum if. Tambahin S belakangnya. S itu menunjukkan bahwasanya lebih daripada satu kriteria. Begitupun jika kita menggunakan rumus average atau kita mau melihat rata-rata penjualannya per bulan, maka kita akan menggunakan rumus average if tambah S belakangnya. Tapi kalau misal kita mau menghitung count if, maka tambahin S belakangnya. Kalau kita mau hitung unitnya ya. Oke, karena kita mau hitung sum if S-nya atau jumlah penjualannya di masing-masing bulan ini, maka kita gunakan rumus sum if S. Kita buka. Nah, agak sedikit berbeda ya polanya. Jadi kalau di sini ketika sum if S, kita disuruh minta sum range-nya. Jadi range yang mau kita jumlahkan itu yang mana?
Jadi kita blok dulu semuanya, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Kemudian kita kunci sum range-nya biar nggak gerak datanya. Kita kunci, klik F4, kemudian kita titik koma. Kriteria range pertama. Jadi kita pilih range untuk kriteria pertama. Kriteria pertama adalah nama si karyawan. Kita blok dulu semuanya biar nggak gerak. Kemudian titik koma, kita masuk ke kriterianya. Berarti kriterianya adalah nama si karyawan. Seperti ini ya. K6 itu nama si karyawan. Kemudian jangan lupa untuk dikunci. Jadi kunci F4 ini ada beberapa jenis kunci ya. Kalau coba perhatikan di sini. Oke, saya ulangi mungkin. Saya ulangi. Nah, kalau ini kan nggak terkunci nih. K6 ini nggak terkunci. Tapi kalau kita klik F4 sekali, maka akan terkunci absolut. Kunci absolut artinya secara kolom dan row-nya itu terkunci. Tapi kalau kita klik lagi F4 sekali lagi, maka yang terkunci misal K$6 ya. Artinya yang terkunci adalah row 6-nya. Artinya row 6-nya nggak akan gerak, nggak akan lari ke row 7, nggak akan lari ke row 8, semuanya tetap stay di row 6. Tapi yang gerak adalah kolomnya. Tapi karena data ini akan kita tarik turun ke bawah, maka yang kita harapkan adalah yang kita kunci adalah kolomnya. Jadi ketika nanti ini kita tarik ke bawah, maka kolomnya nggak akan gerak. Oke ya, sampai sini clear? Oke, saya lanjutkan. Kriteria range kedua adalah karena kita mau lihat periode, maka periodenya yang kita lihat, kita blok semua seperti ini. Kemudian kita kunci absolut, F4 sekali aja. Kemudian kita titik koma. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria kedua. Kriteria kedua adalah periodenya. Kita blok seperti ini, kita pilih April. Kita kunci. Ini kunci absolut. Perhatikan yang sini ya. Kemudian klik lagi F4 sekali, yang kita kunci adalah row-nya. Kenapa? Karena ini ada di row 5 semua. Jadi misal kita geser ke M, ke kolom N, LMN-nya gerak, tapi row-nya tetap di row 5. Oke, kita balas karena cuma ada 2 kriteria. Kalau misal ternyata kriterianya lebih daripada 2, silakan teman-teman lanjutkan sesuai dengan range dan kriteria yang teman-teman tentukan. Kita balas kurung seperti ini. Oke, ini tinggal kita tarik aja nih ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan seperti ini. Datanya sudah jadi. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu rumus VLOOKUP dan if error. Oke. Nah, di rumus VLOOKUP dan if error, VLOOKUP ini adalah rumus yang menurut saya sangat powerful, dan kalau saya pribadi sih sangat sering menggunakan rumus ini ya. Karena dengan menggunakan rumus ini saya akan cukup mudah untuk membuat beberapa macam tools, dan mungkin nanti di next video saya akan sharing beberapa tools yang dapat digunakan menggunakan rumus VLOOKUP ini. Oke, kita langsung praktek aja ya, biar langsung mudah pemahamannya. Kita mulai dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita masuk ke VLOOKUP. Di sini kita diminta untuk mencantumkan lookup value-nya atau nilai yang kita ingin cari. Nilai yang kita ingin cari adalah total penjualan daripada si Luffy. Maka kita klik si Luffy ini, kemudian kita masuk ke tabel array. Tabel array itu adalah sumber data yang ingin kita cari. Sumber data yang ingin kita cari, kita harus memblok sumber data yang ingin kita cari dimulai daripada value-nya. Jadi misal tadi kan kita pengen tahu total penjualan daripada si karyawan, dan yang kita blok tadi di lookup value adalah nama karyawan, maka pastikan bloknya dimulai dari kolom nama karyawan. Jadi kita blok mulai dari kolom nama karyawan. Anggaplah kita blok semua di tabel ini seperti ini, dan jangan lupa di kunci absolut seperti ini ya. Klik F4, kemudian titik koma, call index number. Call index number ini adalah urutan berapa sih data yang kita ingin cari itu daripada tabel pertama. Jadi misal tadi tabel pertama kita adalah kan list nama karyawan, maka yang kita ingin cari adalah total penjualan, maka total penjualan itu urutan keberapa tuh kolomnya? Ternyata urutan kedua ya, karena urutan pertama adalah nama karyawan itu sendiri, kemudian urutan kedua adalah total penjualan. Maka kita klik angka 2 sebagai menunjukkan bahwasanya ini urutan kedua dari sisi sini, dari sisi kiri untuk kolomnya. Kemudian kita titik koma lagi. Range lookup-nya pilih true atau false. Harapan saya sih teman-teman mending milih false aja. Jadi kalau misal beda ya berarti langsung zong nilainya,
tidak ada. Tapi kalau sama maka langsung muncul nilainya. Kita pilih 0, 0 itu sama dengan false. Ya, 0 dan kita balas. Misalnya kita cari adalah rata-rata penjualan, maka ini tinggal kita ubah aja nih call index number-nya jadi urutan nomor 3, makanya jadi adalah rata-rata penjualan. Kalau misal kita pengen hanya lihat jumlah unitnya, kita ubah aja urutannya nih call index number-nya jadi urutan nomor 4. Maksudnya nomor 4 ya ini berarti jumlahnya. Jadi urutannya itu menentukan. Teman-teman, karena kita ingin mencari total penjualan, urutannya kita ubah menjadi urutan nomor 2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik aja ke bawah nih, seperti ini. Nah, di sini terjadi kesalahan rumus ya. Jadi di sini tercantum adalah not available atau tidak tersedia datanya. Jadi Vivi dan Dragon di data ini tidak melakukan penjualan, dan kalau dalam data Excel ketika tidak tersedia muncul kode error seperti ini, artinya not available. Nah, saran saya, jadi biar rumus ini tetap bisa berjalan ke depannya, teman-teman bisa menggunakan yang istilahnya if error. Jadi, misalnya kita mulai ya. Jadi sebelum rumus kita klik dulu if error. If error, buka kurung, value-nya adalah ini. Tapi kalau ternyata hasilnya zong atau error, maka kita harus cantumkan value if error. Lalu value-nya apa dong kalau error? Maka kita tulis saja 0, karena artinya tidak ada penjualan. Seperti ini. Kita balas kurung. Jadi, value if error-nya adalah 0. Kita tarik ke sini, maka hasilnya adalah 0. Jadi sudah tidak ada kriteria non available atau tidak tersedia. Jadi kalau tidak ada penjualan berarti muncul 0 rupiah. Dan ini tidak akan mengganggu rumus ke depannya. Itu VLOOKUP dan if error biasanya saling berkaitan satu dengan yang lain. If error pun sebenarnya bisa digunakan di rumus-rumus yang lain ketika teman-teman melihat ternyata ada potensi data yang error. Baik hasilnya mungkin div atau mungkin hasilnya adalah NA, silahkan. If error bisa digunakan di konteks apapun ketika berpotensi melahirkan data error. Oke ya. Kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu rumus concatenate. Oke, concatenate ini biasanya akan sering digunakan ketika teman-teman ingin menggabungkan beberapa kata atau beberapa data atau ingin menyempurnakan data dengan menggunakan rumus concatenate ini. Jadi contoh nih ya, ini contoh mudahnya aja. Ini saya hapus, jadi biar teman-teman lihat. Concatenate ini menggabungkan kata-kata yang ada yang kita ingin gabungkan. Contoh nih ya, ini kan Luffy Zoro itu adalah nama karyawan. Kemudian di sini ada jabatan-jabatannya nih. Saya pengen membuat istilah, ingin membuat kalimat yang lebih mudah. Jadi misal, saya pengen nulis Luffy sebagai ketua. Maka kita bisa, kalau dalam Excel kita bisa menggunakan rumus ini. Concatenate Luffy, kita blok kolomnya, kemudian ini kita jangan lupa kalau kita mau nulis sebagai, karena sebagai kan tidak ada tuh ya di situ. Ini adalah kata tambahan. Kita buat tanda petik sebelumnya, tanda petik 2 kali, kemudian spasi sebagai spasi. Nah, misal nggak pakai spasi nih ya. Kenapa kok saya harus pakai spasi? Saya tunjukin kepada teman-teman. Kenapa kok saya harus pakai spasi? Jadi biar kelihatan. Kemudian sebagai ketua. Kita blok seperti balas kurung. Nah, itu kalau saya nggak pakai spasi dia akan nyambung seperti ini. Itulah kenapa tadi saya menggunakan spasi. Saya kasih spasi setelah tanda petik, saya kasih spasi. Jadi biar enak seperti ini. Luffy sebagai ketua. Ini tinggal kita tarik aja, langsung sama semua nih, ngikutin. Jadi Luffy sebagai ketua, Zoro sebagai wakil, Nami sebagai anggota. Ini biasanya concatenate kalau saya pribadi sih, biasanya sering, kan biasanya kalau kita pooling data menggunakan menggunakan Google Form, biasanya kan datanya misal kayak gini ya. Kan nomor telepon itu biasanya kayak gini nih. Saya ganti format menjadi number. Biasanya kan seperti ini nih. Berapa digit sih? Misal seperti ini kan. Misal ini adalah nomor telepon. Sedangkan saya butuh datanya harus ada nolnya depannya.
maka saya bisa menggunakan rumus concatenate buka kurung 0, kemudian kita tambahkan ini balas kurung seperti ini, dan hasilnya adalah semuanya sudah ada nolnya. Oke, gitu ya. Jadi concatenate ini kadang-kadang butuh, kadang-kadang nggak butuh. Cuman kalau butuh, teman-teman setidaknya sudah tahu bahwasanya ternyata ada rumus ini di Excel. Gitu teman-teman. Kurang lebih itu 10 rumus Excel yang bisa saya sharingkan dan menurut saya cukup sering digunakan saat bekerja, dan saya yakin kalau teman-teman memahami 10 rumus Excel ini itu akan sangat membantu teman-teman untuk bekerja. Bahkan mungkin juga bisa jadi gara-gara 10 rumus Excel ini teman-teman berpotensi untuk bisa dipromosi menjadi supervisor atau menjadi seorang manajer, karena memang kalau jadi supervisor itu cukup sering mengolah data dalam rangka kontrol, monitoring, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Kurang lebih itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika teman-teman merasa video yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.